mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, Bapak Ibu saudara di rumah, bahkan dimanapun berada. Selamat Paskah, selamat hari kemenangan bagi kita semua. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini ayat ini pasti sudah sering dibaca setiap kali ketika kita seperti hari ini, yaitu merayakan kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15, kita baca ayat 12. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan terus baca sampai selesai. Tapi pagi hari ini renungan kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Sudah dapat katakan amin? Ya, puji Tuhan. Yang berada di rumah, kita bersama-sama membaca ayat ini. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya ulangi sekali lagi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biasanya dalam Paskah seperti ini kita sudah sibuk, ada panitia, kemudian ada perlombaan-perlombaan, ada mencari telur dan sebagainya. Dan karena situasi seperti ini, maka menarik sekali dalam tahun ini kita merayakannya dalam istilahnya dalam keheningan, ya. Tetapi tidak mengapa, tidak mengurangi kuasa Allah dan sukacita Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya saudara, di keluarga bisa saling sembunyikan telur di rumah masing-masing, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam pembacaan kita, Kristus bangkit dan membawa kemenangan. Kebangkitan ini penting. Kenapa? Karena kebangkitan adalah kunci utama dari kekristenan. Saya ulangi sekali lagi. Kebangkitan adalah kunci utama dari kekristenan. Dan ini adalah, katakan, suatu konsep yang hanya dimiliki di dalam kekristenan. Konsep dan juga bukti yang ada di dalam kekristenan. Jadi konsep kebangkitan atau imoralitas atau ketidakrusakan itu ada di dalam kekristenan. Dan kita bersyukur hari ini kita merayakan kunci dari kekristenan itu. Semua manusia lahir, begitu juga mati. Tetapi bangkit itu adalah suatu harapan yang selalu dinanti-nantikan orang. Dan Yesus membuktikan bahwa bukan hanya sekedar konsep saja, sekedar ajaran, tetapi bukti bahwa Kristus telah bangkit. Saudara, kebangkitan itu kalau kita lihat dalam pembacaan ini menjadi tanda dari kegerakan kekristenan. Biasa orang lahir, biasa orang
mati. Tapi kalau bangkit, itu hal yang luar biasa. Dan dalam pelayanan Yesus, Yesus juga memberikan contoh bahwa memang ada kebangkitan. Yang pertama, anak kepala rumah ibadah Yairus dibangkitkan, anak muda dinaik. Kemudian yang terkenal adalah Lazarus yang sudah 3 hari mati, dibangkitkan. Dengan kata lain, ada pengharapan di balik ketakutan kematian yang dialami oleh setiap manusia. Manusia akan takut mengalami kematian, tetapi percayalah ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam pembacaan kita di Korintus itu mengatakan demikian, ya. Coba kita lihat bahwa kebangkitan adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, menjadi pertanyaan, bagaimana kalau Kristus tidak dibangkitkan? Maka dalam pembacaan kita di ayat 14 berkata, pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya. Injil, kabar keselamatan, kabar baik tidak akan ada artinya, karena bukan menjadi kabar baik lagi. Kenapa? Karena tidak ada kemenangan. Karena biasa, orang lahir, Yesus juga lahir. Manusia mati, Yesus juga mati. Kalau tidak ada kebangkitan sama saja. Tetapi kita lihat, karena ada kebangkitan, maka pemberitaan Kristus, pemberitaan Injil menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada arti yang luar biasa karena kebangkitan Kristus. Amin. Yang kedua, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus berkata kalau yang pertama pemberitaan Kristus tidak akan ada artinya, yang kedua adalah iman dalam Kristus tidak ada gunanya. Sekali lagi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah saat ini yang sedang mendengar tidak berguna. Tidak ada artinya. Tetapi yang benar dalam pembacaan kita di ayat 20 tadi, yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Nah, karena Kristus dibangkitkan, maka iman dalam Kristus Yesus, iman yang menyelamatkan atau kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan itu berarti berguna dan terjadi. Jadi penting sekali kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi memiliki arti dalam Injil, yang kedua iman di dalam Kristus menjadi berguna. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ayat 15 berkata, semua saksi dan pemberita kebangkitan seperti saya dan Bapak Ibu Saudara adalah pembohong, atau istilahnya pembotek, bohong besar kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi kita bersyukur Kristus bangkit dari kematian, menyelamatkan kita, memberikan kehidupan yang kekal. Maut tidak berkuasa atas orang-orang yang percaya, berharap kepadanya. Ada kebangkitan bagi orang percaya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, semua saksi, semua pemberita Injil, semua pemberita kebangkitan itu adalah pendusta. Mereka dianggap menyesatkan. Karena konsep kebangkitan itu baru muncul pada waktu itu. Sehingga murid-muridnya pun kurang percaya, sembunyi, ketakutan, takut dituduh mereka mencuri mayat Yesus. Karena kubur itu disegel dengan lambang pemerintah. Kalau mereka membukanya, maka mereka bisa mendapat hukuman. Jadi karena ada konspirasi yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri, makanya murid-murid sembunyi semua, mereka mencari tempat yang aman. Karena itu berita yang luar biasa, karena tidak pernah terjadi orang yang disalibkan, mati dan kemudian bangkit. Yang keempat, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada penebusan, tidak ada yang ditebus dari dosa, tidak ada kemenangan atas kuasa maut. Selamanya kita akan terkungkung oleh dosa. Perlu korban penebusan yang lain.
Karena gini, konsep korban seperti saya sampaikan ke Jumat Agung adalah konsep korban itu satu tak bercela dan kedua harus mati. Dan setelah dikorbankan, mati, dan kemudian berapa waktu kemudian harus melakukan korban itu lagi. Terbayangkan, kalau Kristus hanya sebagai korban saja, dia tak bercela, tak bercacat, kemudian dia mati, tetapi tidak bangkit, maka kita perlu penebus yang lain. Karena kuasa maut itu tidak dikalahkan, kuasa dosa itu tidak dikalahkan, kita perlu penebus yang lain. Tapi lihat, karena Kristus bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, menebus dosa, maka kita tidak perlu korban lain. Kita tidak perlu penebus yang lain. Cukup hanya Kristus Yesus. Oleh sebab itu, selain konsep sempurna, tak bercela, tak bercacat, dan harus mati itu dikorbankan, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Korban itu bangkit, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, maka selamanya kita akan perlu penebusan. Selamanya kita akan perlu korban-korban. Dan tidak ada yang tertebus, kita masih terkukung. Kita bersyukur. Karena Kristus bangkit, maka penebusan kita sempurna. Ada kemenangan. Yang selanjutnya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang-orang percaya di ayat 18 itu semua binasa. Orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu binasa. Bahkan dikatakan di ayat 19, orang Kristen adalah orang yang paling kasihan kalau tidak ada kebangkitan. Tidak tercover, tidak tertebus, tidak terselamatkan, tertipu, tanpa harapan, tanpa surga kalau Kristus tidak bangkit. Tapi karena kita percaya Kristus bangkit dan kita menyaksikan dan melihat dan nyata benar bahwa Kristus bangkit, saudara tercover, saudara tertebus, saudara terselamatkan, saudara tidak tertipu, saudara ada harapan, dan saudara memiliki surga. Jadi menarik sekali tentang kebangkitan ini. Makanya Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 3 di ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Jadi kebangkitan itu mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan dengan kebangkitan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dengan kebangkitan Kristus ini, saya mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat baik, sangat luar biasa, yang membangun iman. Karena kalau dalam ketakutan, seperti murid-murid dalam Lukas 24 ayat 5, saya bacakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Allah menginginkan kita, kalau kita sudah percaya dan meyakini kebangkitan itu, maka saudara jangan mencari yang negatif, antara yang positif. Carilah yang positif, carilah yang kekal, carilah yang bernilai dan berharga itu. Jangan cari yang tak bernilai, jangan cari yang fana. Banyakkan orang percaya bahwa Kristus sudah bangkit dalam hidupnya, tapi masih mencari hal-hal bukan untuk kebangkitan hidupnya, masih mencari yang negatif, mencari yang fana, masih mencari yang tak bernilai. Tapi marilah kita mencari hal-hal yang baik dan benar. Oleh sebab itu, di dalam perayaan kebangkitan Tuhan ini, hal yang luar biasa. Saya ingin bacakan sekali lagi ayatnya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Dan karena Kristus dibangkitkan, maka ada pengharapan akan kekekalan. Maka kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena Kristus dibangkitkan. Kepercayaan saudara tidak menjadi sia-sia. Apa yang saudara imani itu terbukti dengan adanya kebangkitan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dari pembacaan ini kita melihat bahwa memang kebangkitan
Itu hal yang luar biasa. Sekali lagi, di kekristenan bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar ajaran, tapi itu kenyataan. Di tempat-tempat lain, konsepnya pun tidak ada, apalagi ajaran. Nah, di dalam kekristenan bukan hanya sekedar konsep, tetapi itu menjadi kenyataan bagi kita yang percaya, berharap kepada Tuhan. Ada kebangkitan hidup dan kekekalan itu Tuhan berikan bagi kita. Ia mengalahkan segalanya, ia menebus kita dengan sempurna. Bukan hanya di Kalvari, tapi dengan kebangkitannya, menandakan kuasa maut tidak bisa untuk mengalahkan kematian. Kuasa Kristus itu mengalahkan kematian. Kuasa Kristus itu mengalahkan segala yang tidak baik. Dan sebab itu bangkitlah, jadilah orang yang selalu positif, optimis, tidak mau terpuruk, selalu bangkit, selalu berkata aku bisa, aku dapat bersama dengan Tuhan. Itu contoh orang yang bangkit. Tapi kita berkata menyerah, maka kita bukan orang-orang yang bangkit. Kita melihat bagaimana Kristus berjuang sampai mati, dan dia mengalahkan maut sehingga ada kebangkitan. Yakin perjuangan Tuhan mengalahkan maut, itu juga yang harus kita imani, bahwa Allah berjuang untuk kita. Maka dalam iman pengiringan kita kepada Kristus dalam dunia ini, kita juga harus berjuang mempertahankan iman kita. Kita berjuang untuk melakukan hal yang baik dan benar, berjuang mengalahkan keinginan-keinginan daging yang setiap hari berjuang melawan kehidupan kita. Demikian renungan pada ibadah raya Paskah pagi hari ini. Saya percaya jemaat LSD 1 adalah jemaat yang bangkit, jemaat yang punya semangat yang luar biasa seperti Kristus, yang berani berkorban, dan juga ada kebangkitan, ada kemenangan yang diberikan. Mari kalahkanlah segala sesuatu yang merintangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang tadi.